Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Astuti. Saya dari Offering Kiki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agregat demand dan agregat supply. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari agregat demand dan agregat supply. Agregat demand adalah jumlah barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga tertentu. Sementara kalau agregat supply adalah jumlah barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi, agregat demand adalah jumlah barang yang diminta, sedangkan agregat supply adalah jumlah barang yang ditawarkan dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama, ada pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan. Nah, ketika pendapatan disposable ini meningkat, maka nanti pengeluaran untuk konsumsinya juga akan meningkat, yang dimana nanti juga akan berpengaruh pada meningkatnya permintaan agregat. Yang kedua, ada tingkat bunga. Nah, ketika tingkat bunga ini turun, biasanya akan diikuti oleh tingkat harga itu juga akan turun. Nah, ketika tingkat harga ini turun, yang disebabkan oleh tingkat suku bunga yang turun, maka nanti pengeluaran untuk konsumsi itu juga lebih banyak, sehingga akan menyebabkan permintaan terhadap output agregat juga akan naik. Yang selanjutnya ada investasi. Nah, investasi ini berhubungan dengan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunganya turun, maka biaya-biaya untuk membeli misalnya barang modal atau barang investasi itu juga akan turun. Nah, di sini akan merangsang masyarakat ini untuk membelanjakan barang-barang konsumsi. Nah, di sini investasi termasuk di dalamnya, termasuk barang untuk membeli barang-barang investasi. Nah, di sini investasi, ketika investasinya meningkat yang disebabkan oleh tingkat suku bunga yang turun tadi, juga akan mempengaruhi permintaan agregatnya. Kemudian di sini juga ada jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar di sini dalam artian real ya. Nah, di mana seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Nah, ketika jumlah uang beredar ini meningkat, maka uang yang dipegang oleh masyarakat ini juga semakin banyak. Nah, di sini juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat karena memiliki uang yang banyak, dan ketika tingkat uang yang dipegang ini banyak, maka konsumsinya juga banyak, dan di sini nanti juga akan meningkatkan permintaan agregat. Yang selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Nah, ketika pengeluaran pemerintah ini naik, misalnya untuk belanja publik dan sebagainya, ini nanti juga akan meningkatkan permintaan agregat juga. Selanjutnya ada pajak. Nah, ketika pajak ini turun, maka cenderung akan meningkatkan konsumsi oleh masyarakat. Konsumsi masyarakat menjadi meningkat karena masyarakat memegang lebih banyak uang karena pajaknya tadi menurun, sehingga permintaannya nanti juga akan meningkat. Kemudian ada pendapatan luar negeri. Nah, pendapatan luar negeri ini berkaitan dengan nilai ekspor dan impor. Nah, ketika pendapatan luar negerinya naik, yang bisa dikatakan nilai ekspornya ini lebih banyak daripada nilainya impor, maka nanti pengeluaran untuk konsumsinya juga akan meningkat. Belanja untuk konsumsi juga akan meningkat, yang nantinya akan berpengaruh pada permintaan agregat juga tentunya. Kemudian yang terakhir di sini ada nilai tukar real. Nah, nilai tukar real ini ketika terdepresiasi maka akan meningkatkan ekspor neto. Ekspor neto di mana nilai ekspornya ini lebih besar daripada nilai impornya, maka nanti akan berpengaruh pada meningkatnya permintaan terhadap jumlah barang dan jasa. Yang selanjutnya adalah agregat demand curve atau kurva permintaan agregat. Nah, sebenarnya apa sih kurva permintaan agregat itu? Nah, kurva permintaan agregat adalah sebuah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output agregat yang diminta dengan tingkat harga ketika semua variabel lain itu dianggap konstan. Nah, berdasarkan buku yang saya buat acuan, yaitu karangan dari Frederick S. Miskin,
Ketika menurunkan sebuah kurva permintaan agregat itu ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama ada pendekatan teori jumlah uang dan yang kedua ada pendekatan perilaku bagian-bagian komponen dari PDB. Nah, bagian dari komponen PDB ini ada C atau Customer Expenditure, kemudian ada I, Investment Spending, kemudian ada G, Government Spending, dan ada NX atau Next Export, atau selisih antara nilai ekspor dan impor. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pendekatan yang pertama tadi, yaitu pendekatan teori jumlah uang terhadap permintaan agregat. Bagaimana cara menurunkan kurva permintaan agregat dengan pendekatan teori jumlah uang. Nah, pada teori jumlah uang ini menghubungkan jumlah uang yang beredar dengan pengeluaran nominal atas barang dan jasa. Nah, pengeluaran nominal atas barang dan jasa ini didefinisikan melalui P dikali Y, atau P di sini adalah tingkat harga dikalikan dengan Y atau output real. Kemudian teori jumlah uang ini menggunakan konsep percepatan uang beredar atau velocity of money yang disimbolkan huruf V, yaitu rata-rata berapa kali per tahun bahwa $1 itu dikeluarkan untuk barang dan jasa. Nah, cara mencarinya V dirumuskan dengan P kali Y atau pengeluaran nominal atas barang dan jasa tadi dibagi dengan M, yaitu jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan pertukaran, yaitu dengan M itu dikalikan dengan sisi, dikalikan dengan V tadi, sehingga diperoleh M kali V sama dengan P dikali Y. Nah, ini namanya adalah persamaan pertukaran atau equation of change yang menghubungkan uang yang beredar dengan pengeluaran agregat. Jadi, M dikali V nanti akan sama dengan P dikali Y atau pengeluaran nominal atas barang dan jasa. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contohnya saja, bagaimana menurunkan kurva permintaan agregat dengan teori jumlah uang. Nah, di sini kita akan mengukur output agregat tahun 2000 dengan ketentuan bahwa V atau percepatan peredarannya adalah 5 dan M atau uang yang beredarnya adalah 1 triliun US dollar. Nah, di sini ketika tingkat harganya ditentukan 2, maka Y-nya atau output realnya sama dengan 2,5. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Itu kita masukkan ke rumusnya MV sama dengan PY tadi ya. Ketika tadi M-nya sudah diketahui 1 triliun US dollar dan V-nya adalah 5, maka itu dikalikan akan ketemu 5. Nah, kemudian sama dengan PY, P-nya tadi 2, P-nya diketahui 2, misalkan ya di titik A. Kemudian Y-nya berapa? Kita mencari Y-nya supaya sama dengan 5, yaitu ketemu 2,5. Karena P dikali Y, P-nya tadi 2, dikalikan Y-nya 2,5 sama dengan 5. Akan sama dengan M dikali V tadi. Jadi Y-nya diketemukan 2,5. Kemudian ketika P ditentukan 1, P ditentukan 0,5, masing-masing nanti akan ketemu. Nah, ketika P sama dengan 1, Y sama dengan 5. Ketika P sama dengan 0,5, Y sama dengan 10. Nanti kalau dikalikan akan ketemu 5 dan akan sama dengan M dikali V tadi ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan ke grafik atau dimasukkan ke kurva, nanti akan ketemu kurvanya bentuknya seperti itu. Nah, titik-titik yang menghubungkan antara titik A, titik B, dan titik C itu dinamakan kurva permintaan agregat. Yaitu namanya kurva permintaan agregat. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana sih bentuk dari kurva permintaan agregat, mengapa bisa bentuknya seperti itu, nanti akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas pendekatan yang kedua tadi ya, yaitu pendekatan perilaku bagian komponen PDB terhadap permintaan agregat. Bagaimana pendekatan ini bisa menurunkan sebuah kurva permintaan agregat. Baik, yang pertama di sini ada tingkat harga dan konsumsi atau biasanya kita sebut dengan efek kekayaan. Nah, ketika penurunan tingkat harga ini akan membuat konsumsi lebih banyak dan mendorong masyarakat untuk menghabiskan uang yang lebih banyak, dan nanti imbasnya ke permintaan atas barang dan jasa ini semakin meningkat. Kemudian yang kedua ada tingkat harga dan investasi. Nah, ini dikaitkan dengan efek suku bunga. Nah, ketika harga ini
lebih rendah atau harganya turun akan menurunkan tingkat suku bunga juga dan akan mendorong belanja barang investasi. Nah, belanja barang investasinya akan meningkat ketika tingkat suku bunganya turun karena harga-harga juga turun. Nah, ketika masyarakat ini akan terdorong untuk belanja investasi, belanja barang investasi, maka nanti otomatis akan berpengaruh pada permintaan agregatnya juga meningkat tentunya. Kemudian di sini yang ketiga ada tingkat harga dan ekspor neto atau dikaitkan dengan efek nilai tukar. Nah, jatuhnya tingkat harga domestik ini menyebabkan tingkat suku bunga domestik itu juga akan turun dan nilai tukar realnya akan terdepresiasi. Nah, ketika nilai tukar realnya ini akan terdepresiasi, maka nanti kemudian akan menyebabkan ekspor netonya ini menjadi mendorong ekspor neto dan nantinya permintaan agregatnya juga ikut meningkat. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih bentuk kurva permintaan agregat itu. Nah, bentuk kurva permintaan agregat itu memiliki kemiringan ke bawah atau memiliki slope negatif. Mengapa bisa memiliki kemiringan slope negatif? Karena itu menunjukkan bahwa seiring dengan menurunnya tingkat harga, ketika hal lain dianggap konstan, maka jumlah output yang diminta itu semakin meningkat seperti yang saya sampaikan tadi di teori jumlah uang tadi. Ketika harganya tinggi, maka jumlah output yang diminta adalah sedikit. Nah, ketika harganya ini diturunkan, maka jumlah output yang diminta akan banyak. Bisa dilihat di tabel sebelah ini, kurva permintaan agregatnya ini ketika harganya 2, yang diminta adalah barang yang diminta adalah 2,5. Nah, ketika harganya ini diturunkan ke 1, maka jumlah yang diminta bertambah menjadi 5. Dan ketika barangnya harganya ini diturunkan lagi ke 0,5, barang yang diminta menjadi bertambah, menjadi bergeser ke 10, akan bergeser ke kanan. Permintaannya terhadap output agregatnya akan bertambah. Nah, ini yang menyebabkan mengapa kurva permintaan agregatnya itu kurvanya itu bentuknya memiliki kemiringan ke bawah atau memiliki slope negatif. Karena tadi berkaitan dengan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu hubungannya negatif. Ketika harganya tinggi, jumlah barang yang diminta rendah, dan begitu sebaliknya ketika harganya rendah, barang yang diminta tinggi. Seperti itu.